Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang taubat. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian dari taubat, kedua tujuan dari bertaubat, ketiga syarat-syarat diterimanya taubat, keempat kedudukan bertaubat, dan kelima keutamaan bertaubat. Oke, selanjutnya sikap yang nantinya yang ingin dicapai ketika Ananda telah mempelajari tentang materi taubat ini. Yang pertama itu sikap jujur. Sikap ini merupakan implementasi dari pelaksanaan sikap taubat. Jadi Ananda tidak hanya semata-mata mempelajarinya secara teoritis, tapi Ananda juga mengimplementasikannya dalam bentuk perbuatan. Kemudian sikap responsibility atau tanggung jawab Ananda. Pengertian taubat. Taubat adalah meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatan tercela atau dosa yang telah dilakukan dan berupaya sekuat hati untuk tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut. Jadi, saat dimana kita dikatakan bertaubat, yang pertama adalah ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian mengazamkan diri untuk tidak melaksanakannya lagi atau untuk mengulangi perbuatan tercela tersebut lagi. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ini bisa menjadi dalil nakli, menjadi dalil bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, pembelajaran kita mengenai tujuan bertaubat. Apa aja sih tujuan dari kita bertaubat? Yang pertama, kita bertaubat itu untuk memelihara diri kita agar suci dari dosa. Kita sebagai manusia tentunya tidak terlepas atau tidak luput dari dosa ataupun kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahannya. Rasulullah yang merupakan seorang yang maksum atau terbebas dari dosa atau bersih dari dosa juga pernah melakukan kesalahan karena Rasulullah itu manusia. Contohnya ketika apakah Ananda pernah mendengar nuzul Quran, asbabun nuzul dari surat Abasa? Nah, coba Ananda buka Al-Qur'annya, surat Abasa, kemudian cari asbabun nuzulnya. Kenapa diturunkan surat Abasa? Nanti Ananda akan menemui salah satu contoh mengenai kesalahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita melakukan kesalahan atau khilaf yang kita lakukan, kita diminta untuk bertaubat dan mensucikan diri agar dosa yang timbul akibat kesalahan kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan dari kita bertaubat adalah agar amal ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar amal ibadah yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah, maka kita itu tujuan dari kita bertobat itu supaya amal ibadah kita ini menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita. Yang ketiga adalah agar mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Jadi petunjuk dan hidayah itu datangnya dari Allah. Petunjuk dan hidayah itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu cara untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah ini adalah dengan cara bertaubat.
Yang keempat adalah agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat nantinya. Jadi untuk menebus segala perbuatan dosa kita, kesalahan kita di dunia yang telah kita lakukan, maka kita sebelum nafas terakhir kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat nanti kita mendapatkan balasan yang baik. Yang kelima adalah agar jiwa dan perasaan kita menjadi tenang. Jadi kenapa tujuan dari kita bertaubat itu agar hati kita itu menjadi tenang dari tidak dihantui oleh kesalahan kita di masa lalu. Kemudian syarat-syarat diterimanya taubat seseorang. Yang pertama, Islam. Jadi syarat diterimanya taubat kita adalah kita memeluk Islam atau kita masuk Islam. Ini bagi yang kafir, dan kita yang sudah masuk Islam, itu adalah syarat mutlak yang pertama yang harus kita lakukan supaya taubat kita diterima. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum dia masuk Islam. Jadi ketika orang kafir atau non-muslim mereka masuk Islam, tentunya mereka bertaubat atas dosa-dosa syirik yang mereka lakukan sebelumnya mensekutukan Allah. Mereka bertaubat dan masuk kepada Islam. Nah, maka insya Allah dosa-dosanya yang selama dia dalam kekafiran tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat diterima taubat adalah menyesali dan mengakui kesalahan serta tidak akan mengulanginya lagi. Jadi yang pertama itu, yang kedua, kita bertaubat, syarat diterimanya taubat kita itu harus pertama sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Yang kedua, kita menyesali atas perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Dan yang ketiga, kita mengazamkan atau berjanji pada diri kita bahwa kita tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut secara sadar. Yang ketiga adalah ikhlas. Kita bertaubat kepada Allah itu ikhlas karena kita ingin mensucikan diri kita, bukan karena ria atau kepentingan duniawi lainnya, bukan karena ingin dilihat hebat oleh orang lain atau bertaubat karena selain Allah. Kemudian selanjutnya, memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita bertaubat itu tidak hanya dengan sekali sholat taubat atau dengan sekali istighfar, tidak. Karena cara taubat yang terbaik itu adalah kita memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian memperbanyak untuk beristighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah, karena kita tidak tahu pada istighfar yang mana nantinya Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kelima adalah memperbanyak amal soleh. Dan iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Jadi maksud dari hadis Rasulullah tersebut, apakah Anda pernah mendengarnya? Dan iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Maksudnya bukan melakukan jelek, kemudian lakukan baik, lakukan jelek, lakukan baik, bukan. Tapi kita tahu, kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, yang kita lakukan itu adalah berdosa, maka kita memperbanyak lagi amal-amalan soleh kita, sehingga kesalahan kita itu menjadi ditumpuk, terhimpit oleh amalan-amalan soleh kita, sehingga kesalahan kita tersebut menjadi tergantikan dengan amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan baik kita. Jadi kita harus istighfar yang banyak, kemudian memperbanyak amal soleh. Kemudian, jika perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut berhubungan dengan manusia lainnya, maka kita wajib untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan atau menyelesaikan permasalahan yang telah kita lakukan tersebut. Jika kita bersalah atau melakukan kesalahan kepada Allah, maka kita bisa meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan salat taubat, memperbanyak istighfar. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat.
Tapi jika kita melakukan kesalahan kepada manusia, nah ini adalah hal yang sangat berat ketika kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Karena manusia itu tidak seperti Allah. Allah memiliki sifat maha penerima taubat, maha pemaaf. Manusia tidaklah memiliki sifat tersebut, maka kita senantiasa dituntut untuk hati-hati dalam bertutur dan bersikap kepada manusia. Jika kita pernah melakukan kesalahan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada teman, atau kepada manusia lainnya ketika berinteraksi, segeralah untuk bertaubat atau segeralah untuk meminta maaf kepadanya. Kemudian juga memohon ampunan kepada Allah, meminta Allah untuk membukakan hati orang tersebut untuk memaafkan kita. Jadi kita minta maaf itu tidak hanya sekali dua kali, udahlah saya tidak mau minta maaf lagi, terserah dia dong, saya udah minta maaf tapi dia tidak mau maafkan. Tidak bisa seperti itu, Ananda. Kita memang harus berusaha terus menerus, karena yang melakukan kesalahan kita. Tentunya kita yang harus super aktif untuk meminta maaf, melakukan berbagai cara supaya dimaafkan oleh orang tersebut. Makanya kita meminta maaf kepadanya dan juga memohon kepada Allah untuk dilembutkan hati orang tersebut untuk memaafkan kita sebelum kita meninggal ataupun sebelum dia meninggal. Jadi itu syarat-syarat diterimanya taubat. Oke, baik, pokok pembahasan yang keempat yang kita pelajari adalah mengenai kedudukan taubat. Kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Maksud dengan kedudukan pertama, pertengahan, dan terakhir di sini adalah kita sebagai manusia, hal yang harus kita lakukan dan senantiasa kita lakukan adalah selalu bertaubat. Karena kita tidak tahu kapan kita mungkin pernah melakukan kesalahan yang baik disengaja ataupun yang tidak sengaja. Jadi kita selalu di awal kehidupan kita selalu bertaubat di awal, kemudian di tengah perjalanan kehidupan kita atau di tengah perjalanan kegiatan yang kita lakukan kita juga bertaubat, dan di akhir juga kita bertaubat. Dan taubat yang paling utama adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini adalah taubat yang benar sebenar-benarnya taubat dan memang benar mengazamkan diri untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ananda, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah menyebutkan bahwa barang siapa mengerjakan kejahatan atau kesalahan menganiaya dirinya. Jadi kita itu tidak hanya melakukan kesalahan atau menzolimi orang lain, tapi kita diminta juga bertaubat atas perbuatan kita menzolimi diri kita sendiri. Apa contohnya kita menganiaya diri kita sendiri? Contohnya yang paling mudah, ketika kita lapar, kita membiarkan diri kita dalam kelaparan, padahal kita memiliki makanan untuk dimakan, tapi kita membiarkan diri kita untuk kelaparan dengan tujuan yang tidak ada faedahnya, sehingga dengan kita membiarkan diri kita kelaparan seperti ini mengakibatkan kita menjadi sakit. Nah, itu namanya menganiaya diri sendiri. Contoh lainnya begadang. Kita dengan tubuh kita itu juga memiliki haknya sendiri, hak tidur, hak makan, hak untuk istirahat. Ketika tubuh kita sudah bereaksi untuk istirahat, maka biarkanlah dia istirahat. Ketika tubuh kita sudah meminta untuk tidur, maka biarkanlah dia untuk tidur.
Jadi kita itu tidak menganiaya diri kita sendiri. Kemudian zolim terhadap orang lain, perbuatan kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain juga kita harus sangat penting untuk memohon ampunan kepada Allah. Maka kita itu mohon ampun saja kepada Allah. Jangan takut-takut. Nanti tidak saya nggak usahlah lagi bertobat, dosa saya sudah banyak, kata kita. Kita sering, udahlah saya sudah terlalu banyak dosanya. Mungkin Allah tidak akan menerima taubat saya. Ananda harus ingat bahwa salah satu sifat Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Allah itu juga Maha Penyayang. Jadi apapun yang kita lakukan selama kita bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya. Kecuali satu dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni Allah adalah dosa syirik. Jadi Ananda harus hati-hati sekali. Ada satu dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Jadi selain dosa syirik, Allah insya Allah akan mengampuninya dengan catatan kita benar-benar bertobat dari dosa kita tersebut. Benar-benar tidak akan mengulanginya lagi dan tidak berlalai-lalai lagi terhadap kesalahan kita tersebut. Kemudian kita bertobat itu sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Jadi pernah disebutkan bahwa tentang Fir'aun. Fir'aun meninggalnya di mana? Di tengah sungai, di tengah laut merah. Malaikat mengatakan, jika seandainya Fir'aun itu bertaubat ketika nyawanya belum sampai di kerongkongan, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Tapi apa yang dilakukan Fir'aun? Ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, barulah Fir'aun itu amantu bi Rabbi Musa, katanya. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi itu sudah terlambat. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi layaknya Fir'aun, terlambat untuk bertaubat. Jadi jangan tunggu nanti ketika saya sudah berusia 50 tahun sajalah saya bertaubat. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan meninggal di usia tua. Karena kita lihat ada anak yang belum menghirup udara, menghirup nafas di dunia ini sudah meninggal. Ada anak yang baru umur 2 hari sudah meninggal. Ada orang tua renta yang umurnya udah 100 tahun baru meninggal. Ada anak muda berumur 17 tahun, 20 tahun, 26 tahun sudah meninggal. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya kita meninggal, kapan ajal kita itu akan datang. Maka sebagai bentuk kita was-was agar kita tidak menjadi hamba yang merugi, maka setiap kali kita melakukan kesalahan, melakukan khilaf, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kedudukan dari bertaubat. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kelima yaitu keutamaan bertaubat. Keutamaan bertaubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Jadi kita bertaubat, taubat kita tersebut adalah sebagai salah satu sebab Allah memberikan cintanya kepada kita. Tentunya kita akan sangat senang jika menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah mencintai kita, menyayangi kita, maka Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat, berkahnya, dan ridhonya kepada kita, dan tentunya petunjuk dan hidayahnya juga diberikan kepada kita. Yang kedua, taubat merupakan sebab diterimanya amal ibadah dan turunnya ampunan Allah. Jadi taubat merupakan sebab diterimanya amal ibadah yang telah kita lakukan dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita tidak bertaubat, bagaimana mungkin Allah memberikan ampunannya kepada kita? Yang ketiga, taubat merupakan sebab kita masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Jadi Ananda, ketika kita sudah bertaubat atas kesalahan yang kita lakukan tersebut, maka dosa akibat dari kesalahan kita itu akan diputihkan atau dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita tidak pernah melakukannya. Dan itu merupakan orang yang bisa masuk surga adalah orang yang tidak berdosa. Jadi taubat merupakan sebab dari masuk neraka dan kita dapat diselamatkan dari api neraka yang menyala-nyala. Yang keempat, taubat merupakan sebab turunnya berkah serta didoakan oleh malaikat. Siapa sih yang tidak mau didoakan oleh malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tentunya di antara doa-doa makhluk Allah yang lainnya, tentunya doa dari makhluknya yang tidak berdosalah yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malaikat. Jadi kita sangat beruntung jika kita bisa mendapatkan doa dari malaikat Allah. Baiklah Ananda, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ananda yang sudah mendengarkan atau menyimak presentasi tentang taubat tersebut. Jadi mari sama-sama kita merefleksikan diri agar senantiasa menjadi insan atau pribadi yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita cerminkan dalam kehidupan kita keseharian kita. Hakaza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.